Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan jasmani. Nah, sebelum saya menjelaskan terlebih dalam dan terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Angel Aulia Berubukit dengan NPM 2115010143 kelas 11B11 Prodi PGSD. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke pemahaman pendidikan jasmani. Pengertian: pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak. Nah, kita masuk ke tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 mengembangkan keterampilan pengolahan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang menurut Suherman, tujuan pendidikan jasmani adalah perkembangan fisik, perkembangan gerak, perkembangan mental, perkembangan sosial. Nah, pengaruh pendidikan jasmani bagi kehidupan. Yang pertama yaitu bagi sekolah. Pendidikan jasmani di sekolah akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang aktif dan yang sehat, terutama pendidikan jasmani di sekolah sebagai bagian integral dari pendidikan yang akan membantu para siswa untuk dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, baik fisik, motorik, mental, dan sosial. Nah, yang kedua, kecerdasan intelijensi. Pendidikan jasmani bukan hanya keterampilan gerak yang diterapkan, namun kecerdasan intelijensi emosional dan spiritual turut mempengaruhi siswa. Siswa bukan hanya dituntut untuk terampil dalam bergerak, namun tentu saja dapat memahami fungsi dan tujuan gerak yang mereka lakukan dengan aktif. Nah, tujuan pendidikan jasmani menurut Samsudin adalah melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani untuk meletakkan karakter yang kuat, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajuan budaya, etnis, dan agama. Melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Melalui aktivitas jasmani, mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik secara strategi, berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan atau senam. Nah, perbedaan penjas dan olahraga. Banyak yang menganggap penjas sama halnya dengan olahraga. Nah, kita lihat apa perbedaan dari penjas dan olahraga tersebut. Pendidikan jasmani digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, melainkan olahraga merupakan kegiatan di luar pendidikan yang mengarah pada peningkatan prestasi melalui pertandingan dan perlombaan. Nah, kita masuk ke aktivitas dalam pendidikan jasmani. Yang pertama itu
permainan, dan olahraga. Olahraga permainan adalah jenis olahraga yang biasanya dilakukan secara bergu atau tim lebih dari satu orang, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemain dalam sebuah tim. Contohnya seperti aktivitas bermain bola, bermain basket, ataupun hal-hal yang mempunyai tim. Nah, kita masuk ke aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik adalah rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama, disesuaikan dengan perubahan tempo, atau semata-mata gerak ekspresi tubuh mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik. Nah, yang ketiga, aktivitas uji diri. Kegiatan yang dirangkai sedemikian rupa untuk menguji diri kita, khususnya dalam hal aktivitas fisik. Hal yang diujikan adalah kekuatan, kelenturan, kelincahan, ketahanan, dan kecepatan tubuh. Yang keempat adalah aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan yaitu aktivitas yang mengembangkan bagian tubuh atau seluruh tubuh agar sehat. Contohnya push up dan sit up dan lain-lain. Yang kelima, aktivitas air atau akuantik. Renang adalah suatu di antara olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. Aktivitas air adalah ukuran status energi air dalam suatu sistem. Selanjutnya adalah aktivitas luar kelas. Pendidikan luar kelas merupakan aktivitas di luar kelas yang berisi kegiatan yang berada di alam bebas seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, pertanian, nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat kepetualangan serta perkembangan aspek pengetahuan yang relevan. Selanjutnya adalah pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah profesi yang mendidik masyarakat tentang kesehatan dengan pemaparan informasi yang diberikan diserta dengan media yang menunjang untuk proses penerimaan pendidikan yang disampaikan. Aktivitas yang di dalamnya tidak ada unsur pencas, yaitu aktivitas bernyanyi. Bernyanyi merupakan kegiatan di mana kita mengeluarkan suara secara beratur dan berirama, baik diiringi musik maupun tanpa musik. Yang kedua, aktivitas membaca. Membaca merupakan kegiatan mengeja atau menghafal tulisan didahului oleh kegiatan melihat bahan bacaan serta membutuhkan suatu proses yang menuntut pemahaman terhadap makna kata-kata atau kalimat yang merupakan suatu kesatuan dalam pandangan sekilas. Yang ketiga, aktivitas berdiskusi. Diskusi adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Nah, kita masuk ke solusi untuk meningkatkan hidup melalui pendidikan jasmani. Melalui pendidikan jasmani, seseorang memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan gerak dan menampilkannya secara efisien untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan kegiatan waktu luang. Siswa dapat mengembangkan dan memelihara fungsi fisiologis melalui bermacam-macam aktivitas jasmani. Pembelajaran pendidikan jasmani dengan aktivitas jasmani sebagai objek pembelajaran dapat memberikan kesempatan lebih luas pada siswa untuk meningkatkan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keterampilan gerak dasarnya. Nah, solusi saya dalam meningkatkan kualitas pencas adalah meningkatkan minat bakat seseorang dalam bidang pendidikan jasmani. Misalnya dia cocok untuk bidang olahraga berenang, maka harus digiatkan lagi dan menjadi atlet dalam renang seperti itu. Yang kedua, memberikan fasilitas yang cocok dan melakukan pendidikan jasmani. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang
pendidikan jasmani menurut saya. Dan jika ada tutur kata atau bahasa yang menurut teman-teman setelah menontonnya kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.